Selamat pagi anak-anak kelas 3 semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua baik-baik saja dan sehat-sehat selalu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Yusuf. Tuhan Allah mewujudkan karya keselamatannya dengan berbagai cara. Selain kebahagiaan dan kegembiraan, pengorbanan dan penderitaan juga menjadi karya keselamatan Allah. Melalui pengorbanan atau penderitaan yang ditanggung dengan rela, Allah sering melakukan karya pembebasan atau penyelamatannya kepada manusia. Kesulitan dan cobaan dapat membuat kita gagal meraih cita-cita jika tidak dihadapi dengan semangat juang yang tinggi. Tuhan memberi kemampuan untuk mengatasi kesulitan dan cobaan dalam hidup kita. Nah, anak-anak, sebelum kita mendalami pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa yang baik. Marilah kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga hari ini. Pada kesempatan ini, kami akan belajar dari Yusuf yang telah banyak berkorban untuk menunjukkan kesetiaannya kepadamu. Bantulah kami semua agar dapat meneladan kesetiaan dan pengorbanannya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk mengamati gambar yang ada di layar dengan judul Membeli es krim untuk adik. Yang pastinya anak-anak sekalian sudah mengamatinya ya, dan juga sudah membuat cerita dari hasil pengamatan dari gambar tersebut ini. Nah, setelah kita mengamati dari gambar tersebut dan juga membuat cerita dari hasil pengamatan ya. Nah, sekarang kita bahas bersama-sama ya dari gambar tersebut. Di sini Ibu memberi nama anak laki-laki tersebut dengan nama Mikael ya. Nah, gambar pertama, Mikael ingin menghibur adiknya yang menangis. Lalu di gambar yang kedua, Mikael mencari ayahnya untuk meminta uang ya, untuk jajan es krim. Nah, lalu Mikael membonceng adiknya menuju toko es krim. Tetapi pada saat di perjalanan, Mikael menuntun sepedanya yang bocor ya, karena sepanjang perjalanan ternyata sepedanya bannya itu bocor. Lalu akhirnya Mikael dan adiknya sampai di toko es krim dan Mikael membelikan adiknya es krim. Pastinya adiknya pasti sangat senang sekali. Nah, di gambar terakhir Mikael berhasil memenuhi permintaan adiknya sehingga adiknya tidak lagi menangis. Dari kisah Mikael tadi kita bisa melihat ya bahwa Mikael itu berjuang untuk memberikan kebahagiaan ya, untuk membahagiakan adiknya supaya tidak menangis lagi dengan hal yang sederhana. Nah, sekarang Ibu mengajak kalian untuk melihat kisah pengalaman Yusuf yang diperlakukan secara tidak adil oleh saudara-saudaranya. Lalu, kisah Yusuf menjadi seorang penguasa di Mesir. Itu ada di buku paket halaman 54 sampai 55. Itu kisah Yusuf diperlakukan secara tidak adil. Dan kisah Yusuf menjadi penguasa di Mesir ada di buku paket halaman 56 sampai 61. Silahkan kalian baca terlebih dahulu.
Nah, setelah kalian selesai membaca kisah tersebut, sekarang mari kita simak penjelasan dari bacaan kitab suci yang telah kalian baca tadi. Nah, yang pertama itu adalah kisah hidup Yusuf hingga menjadi penguasa di Mesir. Yusuf menjadi anak kesayangan ayahnya, dan karena itu ia dibenci oleh saudara-saudaranya. Ya, Yusuf itu orang tuanya bernama Yakub dan ibunya bernama Rahel. Nah, Yusuf hampir dibunuh, dibuang, dijual sebagai budak tanah Mesir. Imannya kepada Allah membuatnya tetap sabar dan menjadi sosok yang bijak, hingga ia mendapat kepercayaan dari tuannya. Karena menolak ajakan untuk berbuat jahat, Yusuf difitnah sehingga dipenjarakan oleh raja. Pada suatu malam, Raja Firaun mengalami mimpi yang sangat aneh dan sangatlah membingungkan. Ketika raja kebingungan menafsirkan mimpinya, akhirnya Yusuf dipanggil. Dengan bijaksana, Yusuf menjelaskan artinya dan menasihati raja. Nah, ini menjadi kekhasan diri Yusuf ya. Dia mampu menafsirkan mimpi. Nah, lalu raja mengangkat Yusuf menjadi penguasa dengan tugas mengatur persediaan pangan bagi seluruh negeri. Persediaan pangan yang disiapkan oleh Yusuf untuk negeri Mesir sangatlah melimpah, sehingga mereka tidak menjadi kelaparan. Yang kedua, pengorbanan diperlukan untuk mencapai kemuliaan. Untuk bisa menikah dengan Rahel, Yakub, ayahnya Yusuf ya, Yakub harus bekerja kepada Laban selama 7 tahun, tetapi dia harus menikahi Lea terlebih dahulu. Nah, dari pernikahan dengan Lea ini, Yakub dan Lea memiliki banyak anak. Lalu, Yakub bekerja selama 7 tahun lagi hingga ia bisa menikah dengan Rahel yang kemudian melahirkan Yusuf dan Benyamin. Ya, Yakub dan Rahel adalah orang tua Yusuf dan Benyamin. Untuk menjadi penguasa di Mesir, Yusuf juga mengalami serangkaian penderitaan dan pengorbanan dalam hidupnya. Mengalami penderitaan dan pengorbanan saja tidaklah cukup. Semuanya harus ditanggung dengan sabar dan dihadapi dengan iman. Kebijaksanaan yang menjadi buahnya lah yang mengantar kita pada kemuliaan. Yang ketiga, membuat doa syukur. Syukur adalah ungkapan terima kasih. Kita berterima kasih karena sudah mendapatkan atau menerima sesuatu dari orang lain. Dalam kaitannya dengan Tuhan Allah, syukur dapat diungkapkan dalam wujud doa. Kita berterima kasih atas apa saja yang telah kita terima dari Tuhan Allah. Setiap kali mendapatkan sesuatu yang baik, jangan lupa untuk selalu mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Tetapi, mengucapkan terima kasih saja tidaklah cukup. Kita juga harus memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan sesuatu yang baik. Rangkuman pembelajaran kita pada hari ini. Tuhan memberi kemampuan untuk mengatasi kesulitan dan cobaan dalam hidup kita. Yusuf sangat disayangi oleh ayahnya Yakub, dan hal ini membuat saudara-saudaranya iri hati. Rasa iri hati membuat saudara-saudara Yusuf tega berbuat jahat, membuang Yusuf ke sumur,
menjualnya kepada pedagang dari Midian, dan juga memfitnahnya. Tuhan seolah-olah membiarkan kejadian yang menimpa Yusuf ini. Tuhan ingin melihat apakah Yusuf ini setia, apakah Yusuf ini sabar dalam menghadapi ujian tersebut. Namun sebenarnya Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan hendak menggunakan Yusuf sebagai alat untuk menyelamatkan keluarga Yakub. Ia menyelamatkan dari bencana kelaparan yang akan menimpa Mesir. Karena mengikuti rencana Tuhan, Yusuf akhirnya menjadi penguasa di Mesir. Salah satu sifat yang harus kita teladan dari Yusuf adalah tabah dan setia kepada Tuhan. Tuhan dapat menyapa dan menyelamatkan kita lewat setiap peristiwa kehidupan kita. Untuk itu, kita harus lebih sabar dan tenang dalam menghadapi suatu peristiwa, terlebih peristiwa yang membuat kita tidak nyaman, ya, membuat kita merasa sedih, ya. Kita harus sabar, ya, menghadapinya. Kita harus berpegang teguh pada Tuhan dan harus yakin bahwa Tuhan pasti akan menyelamatkan kita. Ketika anak-anak mengalami kegagalan, misalnya ya, gagal mendapatkan nilai yang baik dalam ulangan, janganlah berkecil hati, tetapi kita harus bangkit, kita harus sabar dan harus berjuang agar di ulangan berikutnya kita atau anak-anak sekalian bisa mendapatkan hasil yang baik. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan dari Tuhan. Nah, anak-anak, semoga pelajaran kita hari ini dapat berguna dan dapat kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Sikap berdoa yang baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami sudah Kau ajari tentang kesabaran Yusuf menanggung beban penderitaan. Kepada kami juga telah Kau tunjukkan tentang kesetiaan Yusuf yang tidak goyah dalam penderitaan yang menimpanya secara bertubi-tubi. Kuatkanlah kami agar dalam menghadapi setiap peristiwa dapat selalu tabah dan setia seperti Yusuf. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa. Anak-anak, Ibu mengajak kalian untuk menyanyi bersama lagu Allah Peduli dari Nikita. Apakah harus terjadi di dalam kehidupan